Tapi toh ada cara kita mencoba mengerti itu. Pertama, filosofis. Ini tentu suatu cara yang tidak bisa dipaksakan. Ini bukan sebuah bukti. Bukti di mana kita mengatakan, coba kamu berpikir, lalu tahu begitu. Tidak. Tapi ini suatu pikiran yang pertama kali ditutuskan oleh seorang filosof dan teolog Kristiani abad ke-6 Masehi, Boethius. Tapi kita juga menemukannya di beberapa filosof abad ke-20, misalnya Levinas. Misalnya Iris Murdoch yang sendiri seorang ateis yang sangat saya suka. Begini, Boethius mengatakan, oke, pertanyaan dari mana malum keburukan, penderitaan tidak bisa kita jawab. Filsafat tidak menjawab. Tetapi ada pengalaman lain. Tidak tahu apa semua orang punya pengalaman ini. Tapi banyak dari kita mengalami juga kadang-kadang saat-saat kebahagiaan. Jadi saat-saat misalnya kalau betul-betul merasa dicintai dan mencintai kembali. Sebetulnya juga dalam hati nurani. Kalau di hati nurani, deep down, kita menyadari kalau kita berusaha hidup dengan baik, tidak memberikan ruang kepada kebencian, kekerasan, kebengisan, kejahatan, itu memberi perasaan bahagia di dalam hati. Jadi ada saat-saat kebahagiaan. Lalu Boethius bertanya, bagaimana mungkin kita merasa kebahagiaan yang sungguh-sungguh kalau tidak ada Tuhan? Ada filosof eksistensialis Albert Camus, seorang ateis, juga seorang pemikir yang bagus, jujur. Camus mengatakan, karena tidak percaya pada Tuhan, kehidupan manusia itu absurd. Absurd itu berarti nggak masuk akal sama sekali. Dia melihat bahwa kalau memang dengan kematian kita semuanya habis, tidak mungkin kita pernah merasa bahagia. Karena kebahagiaan itu hanya mungkin kalau merasakan janji nyata suatu keselamatan yang akan datang. Kalau itu tidak ada, kita tidak bahagia. Jadi pengalaman kebahagiaan, kebaikan, kasih, pengalaman bahwa orang mengorbankan diri bagi kita tidak membuktikan, tetapi menunjuk kemungkinan bahwa diri kita itu adalah dikasihi dan tidak akan ditinggalkan, dan bahwa bukan penderitaan melainkan kasih dan kebahagiaan dalam kasih
akan menjadi yang terakhir. Itu filsafat. Jadi bukan fokus pada penderitaan, tetapi fokus pada pengalaman kebahagiaan yang mungkin hanya sebentar, tetapi yang membuka hati bagi suatu janji. Itulah filsafat. Tentu teologi itu lalu jalan lebih jauh. Teologi tidak lagi netral. Teologi saya tentu teologi Kristiani. Dan itu teologi dari saya mau masuk di situ, mereka yang ikut circles ini yang tidak Kristiani. Mungkin mereka bisa melihat bahwa dalam agama mereka juga ada seperti itu. Bagi orang Kristiani, dalam arti tertentu, jawabannya adalah Yesus. Karena kita orang yang mengikuti Yesus yakin dan tahu bahwa Yesus itu Allah sendiri yang menjadi manusia, yang join dengan kita menjadi soliter. Dalam Yesus, Allah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Jadi Allah tidak seakan-akan tinggal dalam kegembiraan abadi di surga melihat kita berjuang, melainkan ia menjadi solider. Ia ikut menanggung pengalaman-pengalaman manusia. Yesus di Taman Zaitun yang sedemikian merasa berat dan ketakutan sehingga berkeringat darah. Siksaan yang dialami Yesus, penghinaan, kematian di salib, salah satu kematian paling mengerikan yang pernah ditemukan oleh manusia. Itu tidak menjawab pertanyaan mengapa, itu hanya mengatakan ikutilah aku. Itu yang dikatakan Yesus. Karena Yesus disalib bahkan mengalami diri ditinggalkan oleh Allah. Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Doa Yesus disalib. Permulaan dari Mazmur 23. Disalib, Yesus tetap taat pada Allah. Jadi ia percaya bahwa itulah jalan kasih. Ia mengasihi, bahkan memaafkan mereka menyalibkannya. Dan kepercayaan itu terungkap di dalam kebangkitan Yesus. Jadi dalam teologi Kristiani, tentu Yesus tidak menjawab secara teoritis pertanyaan mengapa ada penderitaan. Tetapi ia mengatakan, aku Allah bersama kau. Aku mengerti, dan bersama aku kau pun bisa. Yang dirumuskan dalam kitab Wahyu, kitab terakhir perjanjian baru, pada akhirnya, bahwa akhirnya segala air mata akan dihapus dari muka kita. Itulah janji Yesus disalib.
segala air mata akan dihapus dari muka kita, itu tidak berarti seakan-akan pengalaman-pengalaman buruk sebelumnya disapu ke bawah karpet. Dikatakan lupakan saja, sekarang masuk surga. Bukan. Kita akan mengerti itu janjinya. Kita akan tahu, mata kita akan terbuka karena berhadapan dengan mata kasih ilahi. Jadi penderitaan itu tidak dipecahkan secara teoritis, tetapi dalam kepercayaan bahwa Allah mengasihi kita, bahwa tentu saja Allah tidak mengkhianati kita, dan bahwa kita boleh mengharapkan segala air mata akan dihapus. Juga korban-korban yang tidak kita mengerti, mereka akan diangkat. Tidak semacam disingkirkan. Jadi itulah, teman-teman, seperti biasa saya sekarang segera akan berhenti. Saya mau mengatakan itu bagi saya kuliah yang juga cukup berat karena saya melihat banyak penderitaan. Tetapi juga tidak perlu kita tutup pertanyaan kita. Tetapi dengan adanya pengalaman kebaikan dan kebahagiaan ilahi, apalagi dengan melihat Yesus, kiranya di situ ada suatu jawaban yang memang menuntut dari kita percaya dan mempercayakan diri ke tangan Tuhan. Ini saja dulu. Terima kasih.